Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini kita berjumpa kembali di Ramadan ke-9 bersama Kak Uki, cara menulis untuk guru. Kak Uki, kita tunggu bergabung. Sahabat rumah baca, kali ini kita berbagi tentang tips menulis bagi guru. Kita tunggu Kak Uki masuk. Kak Uki, masuk lagi Kak Uki. Kita tunggu. Silakan bergabung Kak Uki. Silakan Kak Uki minta bergabung. Di tanda tambah bawah. Ada tanda tambah di bawah Kak Uki. Silakan ambil untuk minta bergabung. Belum ada permintaan. Oke. Oke, udah masuk Kak Uki. Oke, udah masuk. Assalamualaikum Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Baca Anak Nagari 9 Ramadan 1444 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 31 Maret 2023 bersama narasumber hebat kita Kak Uki, Uki Lestari SPDI. Beliau adalah guru di salah satu SD Kabupaten Solok. Nanti kita minta berkenalan dengan beliau. Beliau adalah guru penulis. Selain itu beliau juga editor. Bahkan beliau juga Fasda. Beliau juga aktif di kegiatan kepenulisan. Siapa ya Kak Uki ini? Yuk teman-teman sahabat rumah baca di mana saja berada, kita ikuti kegiatan hari ini bersama Kak Uki dengan tema tips menulis bagi guru. Silakan Kak Uki memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uki Lestari, guru di SD Negeri 18 Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Keseharian saya menjadi guru kelas 6 di SD, siswa SD di Solok, dan ditambah dengan kesibukan yang lain, menggiatkan literasi bagi sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Solok khususnya, dan mengikuti berbagai program kepenulisan yang saat ini masih saya lakukan, yaitu pada program menulis bareng Pemret Nobaper. Dan Kak Sri juga pernah ikut ya dalam program kepenulisan tersebut. Ya, demikian perkenalannya Kak Sri.
nggak terdengar suaranya Kak Sri. Sebelum Kak Uki cerita tentang itu ya, gimana sih Kak Uki tertarik dengan dunia tulis menulis? Bahkan kemarin Kak Uki juga ikut kegiatan di Taman Budaya, ada kebudayaan loh teman-teman. Jadi apa yang membuat Kak Uki tertarik untuk menulis? Pertama, sebelum itu bagaimana contoh-contoh tulisan yang baik, yang punya versi Kak Uki awalnya gitu. Awal saya mengenal dunia kepenulisan itu yaitu pada tahun 2019, ya, tepatnya pada akhir Maret 2019. Awalnya ketika saya masih sekolah, ketika SD, SMP, bahkan SMA, mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah mata pelajaran yang sangat saya tidak sukai atau yang saya benci malahan. Namun ketika Maret 2019 itu ada teman saya mengajak untuk mengikuti acara kepenulisan atau pelatihan di Bukit Tinggi. Saya sebenarnya itu iseng-iseng ingin ikut, namun setelah mengikuti, yaitu saya mengikuti pelatihan menulis di Media Guru Indonesia. Jadi karena mentornya, narasumbernya sangat bisa piawai dalam membantu kami yang masih awam, yang masih pemula untuk mengenal dunia kepenulisan itu. Jadi setelah mengikuti pelatihan tersebut, saya menjadi tertarik dan ingin belajar dan belajar lagi. Dan setelah saya mengikuti 3 tahun sehingga tahun 2013 hingga tahun ini, saya alhamdulillah mendapat kesempatan-kesempatan dalam belajar, baik daring ataupun luring. Jadi saya ikuti pembelajaran-pembelajaran tersebut, alhamdulillah ada kesempatan untuk belajar tersebut. Dan menurut saya, jika kita berani menerima, kita juga harus berani berbagi. Jadi apa yang saya terima, saya coba membagikan, paling tidak ke teman-teman dekat di tempat saya mengajar gitu. Luar biasa sekali dengan belajar, mencoba, tidak melewatkan kesempatan baik daring maupun daring, itu yang Kak Uki lakukan. Kak Uki, sebelum cerita tipsnya, apa sih yang membuat Kak Uki belajar dan belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih tanggapan dari teman-teman sekolahnya? Kan mau ikut pelatihan ini atau kegiatan ini, gitu. Motivasi saya untuk belajar dan terus belajar, apalagi khususnya untuk di dunia kepenulisan, saya ingin mencoba keluar dari zona yang nyaman saya, Kak. Jadi yang biasanya saya tidak suka, yang tentang sastra, bahasa Indonesia itu, saya tertantang untuk memulai atau mencoba sesuatu yang tidak saya sukai awalnya. Dan sekarang saya sangat mencintai dunia literasi tersebut. Tanggapan teman-teman di sekolah, ya mungkin ada pro dan kontra, tapi sedapatnya saya coba untuk menyeimbangkan antara hobi atau kesenangan saya saat ini di dunia kepenulisan dengan tanggung jawab saya di sekolah. Jadi saya menyalurkan hobi tapi tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai guru di sekolah, Kak. Oke, Kak Uki, berarti kita memanage waktu ya, dimana bisa kita antara sekolah dan hobi kita tetap berjalan. Kak Uki ini sebetulnya guru agama atau guru kelas? Karena SPDI ya? Saya guru, iya. Saya tamatan Sekolah Tinggi Agama Islam, jurusannya SD atau MI, Kak. Jadi saya guru kelas. Oh gitu. Karena saya juga pernah, kok SPDI ya? Saya pikir Kak Uki ini guru agama ya kali. Oh, berarti di sekolah
di jurusannya itu ada jurusan PGMI-nya gitu. Iya. Sip. Oke, ngomong-ngomong tentang menulis, Kak Uki udah punya berapa buku nih? Biar sahabat-sahabat rumah baca, biar termotivasi. Sahabat-sahabat di mana saja berada, oh, walaupun hari ini nggak nonton atau nggak lihat, nanti kan bisa diulang lagi nih di IG Rumah Baca Anak Nagari, bisa dilihat, tersimpan kan. Jadi teman-teman sahabat rumah baca bisa melihat obrolan Rumah Baca Anak Nagari dengan Kak Uki. Apa sih yang banyak ilmu atau inspirasi-inspirasi dari Kak Uki, sahabat rumah baca di mana saja berada, bisa lihat kembali di link atau di IG atau follow IG Rumah Baca Anak Nagari. Ya Kak Sri, sebenarnya kalau untuk kalau buku solo saya baru cuma satu, belum punya adik atau kakak atau nenek kakek keturunan lah gitu, karena disibukkan oleh eh, eh, berbagai macam Iya. kesibukan yang sejatinya saya memang kurang bisa fokus. Misalnya saya melakukan satu pekerjaan, saya sambilkan yang lain, saya jadi kurang fokus. Jadi saya karena saya saat ini tiap bulan menghasilkan mengikuti buku antologi, jadi Ikut saya mungkin dong. lebih fokus. Iya, silakan silakan ikut program nulis bareng Pemret sama Mas Eko Prasetyo, Media Guru. Setiap bulannya flyernya pasti ada di Facebook atau di Japri, di Japri. Instagram juga ada. Oke. Jadi Udah Lima berapa Baper kalau itu buku? tiap bulan. Oh, berarti bukunya udah banyak Kalau dong. Alhamdulillah sekitar 38 buku sudah ada gitu. Luar biasa. Kak Uki, kan Kak Uki ini editor ya, editor buku Dino Baper gitu. Gimana sih membagi waktunya? Satu lagi, uh, kan sebelum jadi editor kita tuh otomatis harus belajar. Gimana sih cara Kak Uki biar lebih bersemangat belajar? Karena kan kita tahu, males lah pulang sekolah capek, ini mikirin RPP lagi, mikirin siswa lagi, mikirin ini, mikirin itu. Gimana sih caranya? Iya, apalagi guru zaman sekarang ya Kak. Jadi ADM guru itu saking banyaknya yang harus kita kerjakan, belum RPP, yang lain, ADM lain, ditambah Tunkin. Jadi untuk waktu-waktu mengedit itu saya pilih ketika anak-anak sudah pulang sekolah. Setelah saya menyelesaikan ADM kelas, saya masih di sekolah, Kak. Jadi waktu gurunya kan kalau anak pulang jam setengah 3, gurunya kan pulang setengah 4. Nah, jadi 1 jam itu setelah saya menyelesaikan ADM kelas, saya isi waktu-waktu itu dengan mengedit. Keren. Berarti memang waktu betul-betul bermanfaat ya kalau kita tidak terbuang percuma waktu kita ya. Kadang kan kita merasakan gini, di sekolah cerita-cerita, akhirnya pulang. Besok kembali lagi sekolah, cerita-cerita, urus-urus ini, akhirnya pulang. Tapi kalau kita, nah ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, otomatis kita akan lebih bermanfaat dengan bisanya berkarya. Kak Uki, satu lagi, uh, saya dengar-dengar Kak Uki ini kan Fasda. Fasda tuh apaan sih? Ini ada yang bertanya, Fasda tuh apaan sih? Satu lagi, fungsinya apa? Uh, Tadi saya juga diskusi nih dengan teman-teman lain, kegiatannya ngapa-ngapain aja, atau apa sih dampak positifnya dengan kegiatan itu. Terima kasih. Iya, FASDA itu kan akronim dari fasilitator daerah, Kak. Iya. Jadi di acara tersebut, di workshop pelatihan tersebut, kita dibimbing untuk menjadi fasilitator kepada
penulis-penulis yang ingin menulis tapi belum tahu caranya menulis. Jadi itulah fungsi kita sebagai FASDA itu untuk memberikan atau berbagi apa yang sudah kita dapat selama ini di dunia kepenulisan, Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, pertanyaannya sudah terjawab ya. Ada tadi sahabat yang bertanya, apa sih itu FASDA, Kak Sri? Dan apa sih kerjanya? FASDA adalah fasilitator daerah, seperti di daerah Kak Uki, ada Kak Uki, di daerah Bukit Tinggi, ada temannya, di pokoknya itu Sumatera Barat. Jadi teman-teman bagi penulis pemula bisa belajar menulis nih sama Kak Uki dan sahabat-sahabat FASDA di mana saja berada. Jadi sahabat Rumah Baca, jangan takut untuk menulis karena sahabat FASDA kita ada. Kak Uki ini ada ini, hai, my editor kerenku dari Jalu Jalmi 1412. Kak Uki, cerita masalah FASDA ini ada pertanyaan lagi nih. Bentar. FASDA ini datangnya sendiri-sendiri atau ada grupnya? FASDA ini apa dibayar atau bagaimana, Kak Uki? Tuh ada pertanyaan nih. FASDA itu memang biayanya untuk mengikuti pelatihan FASDA itu emang biaya pribadi. Jadi kita datang sendiri-sendiri mengikuti pelatihan. Nanti setelah pelatihan baru kita realisasikan ilmu yang sudah kita dapat ketika pelatihan tersebut. Gitu, Kak. Begitu. Enggak, kalau misalkan nih teman-teman nih minta Kak Uki nih untuk ngajarin nulis pemula gimana nih caranya katanya. Boleh, langsung dihubungi lewat WA. Oh gitu, langsung di. Iya. Nah, ADM-nya gimana gitu? ADM? Ya. Saya maksudnya ADM-nya? Apakah kita berbayar atau bagaimana untuk menghubungi Kak Uki nih, kata teman-teman. Kalau misalkan dia kan ada satu orang, nih mau belajar nulis nih, misalkan seperti itu. Nah, gimana caranya? Atau seperti kami di Rumah Baca, misalkan belajar menulis, kami datangkan penulis, tapi kami tidak membayar karena itu adalah bentuk keikhlasan menulis, bagaimana berbagi ilmu katanya. Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Ya, sejauh yang saya lakukan beberapa kali, saya juga tidak mematok harga gitu, Kak. Tapi yang mau memberi saya terima, ya. Kalau tidak saya juga tidak meminta gitu, Kak. Tapi kalau instansi otomatis bayar ya, karena ada dananya ya. Kalau instansi, kalau perorangan mungkin ya, tapi kalau instansi kan ada dananya, berbagi. Oke Kak Uki, itu tadi masalah tentang FASDA, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Jadi FASDA itu begitu. Kita ikut pelatihannya, akhirnya kita bisa juga berbagi untuk sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Kak Uki, sekarang Kak Uki, Kak Uki ini banyak nulis itu tentang apa ya? Mungkin saya lebih ke fiksinya gitu, Kak. Jadi saya lebih suka berimajinasi, mengarang-arang. Jadi saya lebih ke fiksi gitu, Kak. Lebih banyak imajinasi ya ke fiksi. Sekarang Kak Uki, biar Ramadan ini penuh berkah, Ramadan ini penuh motivasi. Apa sih Kak Uki? Karena Kak Uki kan nih banyak nih yang udah ngeditin buku. Apa sih motivasi atau tips Kak Uki untuk menulis bagi guru ini? Motivasinya, jika kita memang ingin menulis, ketika kita menulis itu, Kak, kita juga harus jangan hanya menulis saja. Kalau menulis saja kita kan mudah gitu, tapi kita juga harus peduli terhadap tulisan kita. Jadi tentang baku atau tidak, itu tergantung di mana kita menulis ya. Kalau di media sosial itu kan
sejatinya bebas gitu. Tapi kalau untuk buku, untuk artikel, kita harus disiplin lah tentang kepenulisan tersebut, Kak. Itu motivasinya teman-teman sahabat rumah baca untuk menulis itu kita perlu disiplin. Bagaimana sebuah karya kita itu akan dibaca oleh orang, kita disiplin baik itu di dalam penggunaan kalimat atau tanda bacanya atau isinya dan lainnya harus lebih bisa mengenai pembaca. Sekarang kau Ki, tips agar kita termotivasi untuk menulis. Karena kan cerita kita, tema kita nih, tip menulis untuk guru. Nah, jadi sahabat semuanya, mungkin banyak pertanyaan yang timbul di hati atau di perasaan sahabat semua. Apakah kita ingin menulis tapi kita belum tahu cara memulainya. Kita ingin berkarya tapi kita tidak tahu cara mewujudkannya. Jadi seorang penulis itu adalah orang yang pemberani, yang mana tulisan yang dia tulis itu adalah dibaca oleh orang lain, Kak. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap tulisan yang kita tulis tersebut. Jadi untuk menulis itu sebenarnya kita tidak memerlukan bakat, tapi kita hanya memerlukan hasrat untuk terus menulis dan hasrat untuk menjadi penulis. Jadi untuk meningkatkan hasrat tersebut, kita harus memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu meaning, apa makna menulis itu bagi kita. Terus goal, apa tujuan kita untuk menulis, dan benefit, kebermanfaatan menulis itu untuk kita. Gitu Kak Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, setelah kita dengar Kak Uki tadi, di dalam menulis itu kita harus mempunyai satu, apa makna menulis, kedua tujuan menulis, ketiga kebermanfaatan menulis. Kak Uki, ini bisa dijabarkan nggak Kak Uki satu-satu biar sahabat rumah baca bisa mendengar info-info ini dari Kak Uki. Oke Kak Sri. Jadi seorang penulis itu kan harus tidak perlu memiliki bakat, tapi penulis kita untuk menjadi penulis itu hanya membutuhkan hasrat. Nah, untuk menimbulkan atau menumbuhkan hasrat itu kita memiliki 3 poin tadi kan. Yang pertama meaning, makna menulis itu bagi kita. Yang kedua goal, tujuan kita untuk menulis. Dan yang ketiga adalah benefit, apa manfaat menulis itu bagi kita. Nah, meaning, makna meaning itu adalah kan apa makna menulis bagi kita. Jadi sebagian orang menulis itu dijadikan sebagai sarana ibadah. Ada pula sebagian orang lagi menulis juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi dia menulis hal-hal yang bermanfaat, yang bisa jadi bisa bermanfaat bagi orang lain, Kak Sri. Jadi dengan bermanfaatnya tulisan kita yang dibaca oleh pembaca, itu otomatis juga menjadi amal jariah bagi kita, Kak Sri. Yang ketiga, seorang penulis juga memaknai menulis itu lahan perjuangan dan pengabdiannya. Jadi bagaimana dia memulai menulis, bagaimana dia memperjuangkan kebiasaannya untuk menulis. Terus untuk pengabdian, penulis itu menceritakan bagaimana pengabdiannya, misalnya sebagai guru, dia menceritakan bagaimana pengabdiannya sehari-hari sebagai guru. Selain itu,
ada penulis juga yang memaknai menulis itu menjadi sarana revolusi dan perubahan. Nah, di di Kabupaten Solok, Kasri, itu ada organisasi kepenulisan bernama KSM, Kabupaten Solok Menulis kepanjangannya. Itu kami mencoba untuk mendisiplinkan menulis setiap hari, Kak. Jadi kalau di media guru ada namanya satu hari satu menulis setiap hari. Kalau kami juga mungkin terinspirasi dengan programnya media guru, kami sebut itu namanya Sari Satu, satu hari satu tulisan. Jadi disiplin menulis setiap hari, Kak. Jadi kita sebagai menulis kita harus tahu apa makna dan untuk apa hasil menulis bagi kita. Nah, kedua goal tujuan kita untuk apa kita menulis. Jadi begitu banyak manfaat tujuan menulis, dan itu pasti. Jadi seseorang menulis itu pasti ada tujuannya ya, Kak. Nah, jadi tujuan menulis itu bisa jadi untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya, Kak, kalau guru menulis itu guru VIP. Nah, jadi menulis menjadi jalan tol bagi guru-guru untuk kenaikan pangkatnya. Kak Sri pasti udah merasakan kalau menulis itu mempermudah kita untuk kenaikan pangkat. Iya, benar sekali. Iya. Jadi buku aja, kalau buku fiksi itu nilainya 3 ya, Kak. Kalau buku non-fiksi itu nilainya 4. Iya. Itu buku. Kalau artikel hanya satu artikel, kalau artikelnya dimuat di media nasional 1,5 kalau di nasional. Nasional 2. Iya. Kalau di media daerah 1,5. Daerah 1,5, iya. Jadi itu sebuah jalan tol banget bagi guru untuk ikut menulis. Jadi itu salah satu motivasi guru-guru yang ingin menulis, mempermudah kita untuk kenaikan pangkat. Yang kedua, tujuan penulis itu untuk menulis adalah mengabadikan momen. Jadi momen itu sayang untuk dilupakan. Kalau hanya kita rasakan pada saat itu kan ya selepasnya kita tidak ingat. Tapi kalau kita tuliskan, momen itu kan bisa jadi berasal dari kita, bisa juga berasal dari orang lain. Jadi kita abadikan momen tersebut dengan sebuah tulisan. Yang ketiga, tujuan penulis untuk menulis itu ada juga untuk meraih popularitas dan menghasilkan penghasilan. Jadi dengan menulis kita bisa diketahui oleh orang banyak, dan juga dapat menghasilkan koin-koinnya. Yang ketiga, tujuan menulis juga kadang seorang penulis menulis itu untuk menyebarkan paham dan ideologi tertentu. Jadi dia menulis dengan tujuan untuk menyebarkan atau menanamkan paham atau ideologi tertentu kepada pembacanya. Dan terakhir, tujuan atau goal dari kegiatan menulis itu membagikan informasi, ilmu, dan pengetahuan kepada banyak orang, Kak. Nah, jadi kita sebagai penulis pemula, kita harus menentukan apa tujuan kita untuk menulis tersebut. Nah, kita harus menentukan dari pertamanya, Kak. Dan yang ketiga yaitu benefit. Benefit itu kebermanfaatan menulis yang kita dapat. Ada menemukan kebermanfaatan yang nyata akan semakin meningkatkan hasrat untuk menulis.
Jadi manfaatnya seperti apa? Ada menulis itu untuk menuangkan ekspresi. Jadi kita tidak tersampaikan secara lisan, tapi kita bisa menuangkannya lewat tulisan. Manfaat dari menulis itu juga bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan berbahasa. Jadi kita dengan cara menulis, kita juga semakin kreatif. Yang ketiga, menulis sebagai wadah untuk menuangkan emosi dan perasaan. Nah, banyak kan paling banyak itu di media sosial ya Kak Sri, menulis misalnya menuangkan emosi dan perasaan, dibuat di status. Nah, itu kan salah satu manfaat menulis untuk menuangkan emosi dan perasaan yang kita rasakan sebagai penulis. Dan menulis itu juga sebagai terapi Kak Sri, terapi kesehatan. Jadi menulis itu bisa memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Jadi ada kata bijak mengatakan kalau menulis itu memperpanjang umur. Ya. Yeah. Kak, salam jadi, nih dari sore Kak, semangat Uki, semangat nih dari Zora Oktama, iya. Semangat Uki PGN, terima kasih. Oh ya. Nah, jadi tulisan-tulisan untuk menulis itu kita harus mengetahui tulisan jenis-jenis tulisan apa saja sih yang bisa kita tulis. Jadi tulisan itu ada dua macam, Kak Tri. Ada fiksi, ada non-fiksi. Jadi kalau yang fiksi itu cerita atau tulisan yang dihasilkan dari imajinasi khayalan dari penulis. Nah, itu contohnya cerpen, novel, cerita anak, pentigraf, puisi, banyak lagi Kak. Setelah itu ada namanya non-fiksi. Non-fiksi itu tulisan yang berbasis data dan fakta yang disajikan secara non formal ataupun non formal yang berupa argumentasi, eksposisi, deskripsi ataupun persuasi. Contoh dari tulisan non fiksi ini berupa opini, itu yang ditulis-tulis di artikel di koran majalah itu Kak, seperti reportase, seperti esai, biografi, autobiografi, dan sebagainya, Kak. Lalu, bagaimana sih kita menentukan atau memilih tulisan apa yang kita tulis? Jadi, jika kita termasuk tipe penulis yang suka mengarang cerita, yang suka berhayal, lebih baik kita menulis jenis tulisan yang fiksi. Seperti saya, Kak, saya lebih suka berhayal. Jadi saya lebih nyaman, lebih asik, lebih lancar untuk berimajinasi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, yaitu tulisan fiksi. Namun jika kita menulis itu ingin memberikan informasi yang sedang hangat-hangatnya terjadi atau data-data yang kita peroleh, itu lebih baik kita menulisnya non-fiksi, Kak. Contohnya opini, reportase, esai, dan sebagainya, Kak. Nah, jadi hal apa saja sih yang harus disiapkan sebelum menulis? Jadi sebelum kita menulis itu ada 3 poin yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu sarana menulis, waktu menulis, dan tempat menulis. Nah, sarana menulis kita bisa dipakai untuk menulis itu seperti buku, pena, handphone, laptop, iPad, atau yang lainnya. Dan saya sarankan untuk sarana penulis ini kita gunakan sarana yang paling dekat dengan kita. Kalau kita lebih nyaman mengetiknya di HP, ya kita pakai HP. Atau kalau kita biasanya ngetik di laptop, ya kita pakai laptop gitu. Terus hal yang harus
harus disiapkan untuk sebelum menulis. Yang kedua yaitu waktu menulis. Waktu menulis ini sejatinya bebas dan tak terbatas, Kak. Jadi kita tinggal menentukan kapan waktu yang bisa kita luangkan untuk menulis. Bisa pagi, sore, malam, ketika waktu-waktu senggang, atau ketika weekend, kita bisa menulis. Kita luangkan waktu paling tidak 30 menit dalam satu hari. Yang ketiga itu tempat menulis kita. Jadi kita juga harus mempersiapkan tempat menulis kita. Nggak perlu jauh, tak perlu mewah, di rumah pun, di kamar, di ruang tamu, atau di taman, di perpustakaan juga bisa. Bahkan di mobil, di pesawat, di kereta api juga bisa kita lakukan kegiatan menulis. Jadi itu sesuai dengan kenyamanan kita, di mana kita bisa mendapatkan ide dan inspirasi yang banyak. Itu terserah kita gitu. Nah, terus bagaimana cara kita memulai menulis itu, Kak? Untuk memulai menulis itu ada 5 tahapan yang perlu kita lakukan. Sebenarnya itu enggak wajib sih, tapi ini ala-ala saya aja. Untuk menulis itu, untuk tahapan menulis, yang pertama kita harus menentukan tema. Jadi tema itu kan gagasan atau gambaran besar tentang tulisan yang akan kita tulis. Jadi begitu banyak tema yang bisa kita angkat seperti pendidikan, keluarga, olahraga atau yang lainnya. Nah, jadi untuk menentukan tema, lebih baik kita memilih tema yang paling dekat dengan kita. Pilihlah tema yang kita kuasai. Nah, jadi kita bisa secara lancar, secara luas untuk menjelaskan tulisan tersebut, karena tema yang kita pilih itu yang tema yang kita sukai gitu. Terus yang kedua, tahap menulis itu adalah referensi. Referensi yang paling baik itu menurut saya adalah membaca. Jadi kalau orang yang menulis pasti dia suka membaca, Kak. Jadi selain membaca, kita juga bisa untuk mencari-cari referensi, menonton, juga bisa mewawancarai narasumber yang akan kita buat bahan untuk tulisan kita tersebut. Agar ketika kita sudah memiliki referensi, kita akan mudah untuk menuliskan tulisan kita, karena kita sudah memiliki banyak wawasan dan informasi dari hasil yang kita baca ataupun yang kita tonton atau yang kita wawancarai pada narasumber. Setelah kita mencari referensi, kita tentukan judul lagi, Kak. Jadi judul ini sangat penting karena di sini juga membuat kita lebih terfokus pada tulisan yang akan kita tulis. Jadi judul itu tidak harus kita buat di awal, Kak. Jadi kita bisa menulis judul ketika kita ketika kita selesai membuat tulisan, kita juga bisa membuat judul. Jadi judul itu bisa kita tulis di awal, di tengah, atau setelah tulisan selesai. Dan outline. Nah, jadi outline ini, apakah membuat outline ini wajib di setiap tahap menulis? Jawabannya tidak. Itu tergantung kitanya, Kak. Jadi jika kita yang suka mengarang, yang secara tiba-tiba idenya muncul, kita tidak memerlukan outline untuk menulis. Namun jika kita menulis perlu data-data dulu, baru kita bisa menulis. Nah, tentunya kita memerlukan outline atau wajib hukumnya memiliki outline untuk kita. Dan terakhir, untuk apa yang kita persiapkan sebelum menulis, yaitu mulai menulis.
Nah, jadi menuliskan secara langsung sesuai dengan tahap-tahap yang dilakukan. Bisa juga tulisan ditulis secara random. Mana bagian yang kita kuasai, mana bagian yang kita sukai, kita tulis itu yang terlebih dahulu, Kak. Jadi tidak harus runtut, ya, Kak. Nah, saya mendengar kata bijak dari Kunto Wijoyo untuk syarat untuk menjadi penulis itu ada 3. Menulis, menulis, dan menulis. Nah, jadi kunci utama untuk menjadi seorang penulis dalam menghasilkan sebuah karya ya dengan menulis. Nah, bagi sahabat yang masih tidak pede untuk menulis, kita buang-buang dulu pemikiran yang tidak pede, yang takut dihujat, takut ada terjadi penolakan, atau yang pokoknya yang negatif-negatif kita buang. Mari kita percaya diri akan karya kita. Karena sejatinya seorang penulis itu tidak takut akan penolakan. Mereka juga tidak takut pada kegagalan. Karena ketika mereka gagal, mereka pasti akan mencoba, dan mencoba lagi. Ya, demikian Kak Sri. Oke, sahabat Rumah Baca, banyak ya kita dengar tadi penjelasan dari Kak Uki. Bagaimana kita menulis, bagaimana yang namanya menulis, otomatis kita harus membaca. Tidak mungkin suatu tulisan dibuat tanpa kita membaca. Karena kalau kita membaca, mungkin kita akan lebih banyak kosakata. Selanjutnya, Kak Uki mengatakan, kita ada menulis tidak harus membuat judul paling awal. Kita bisa membuat di akhir, di tengah, bebas. Selain itu, sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, sebagaimana yang Kak Uki katakan tadi, kita harus ingat yang namanya menulis itu bisa untuk terapi kesehatan. Jadi teman-teman jangan cemas. Jadi kalau kita misalkan lagi suntuk, lagi sumpek, yuk nulis. Mungkin awalnya coret-coret dulu, tapi akhirnya nanti bisa jadi tulisan-tulisan yang bermakna. Selanjutnya, ini Kak Uki. Banyak kali kita sekarang yang nggak pede menulis, nggak mau menulis, takutlah nanti tulisan saya tak bagus, nanti begini. Bagaimana supaya jadi termotivasi nih Kak Uki? Jangan takut-takut. Nanti teman-teman sahabat Rumah Baca di mana saja berada bisa langsung nih cerita sama Kak Uki. Mungkin Kak Uki udah banyak nih pengalaman-pengalaman dari sahabat-sahabat lain gitu. Gimana nih tipsnya Kak Uki biar, karena emang ini yang banyak yang terjadi sekarang Kak Uki, karena dia membandingkan tulisannya dengan orang-orang yang telah hebat atau membandingkan dengan yang lain. Mungkin kita harus membandingkan dengan diri sendiri dulu ya. Pertama belum berkarya, sekarang sudah, atau gimana? Mohon dari Kak Uki gimana sih tipsnya? Jadi tipsnya agar kita itu pede atau berani untuk menulis ya. Tips yang pertama itu memang ya itu tadi, kita harus membuang pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita untuk tidak bersarang di dalam pikiran kita, Kak Tri. Jadi kita memang harus menjadi kuat, karena sejatinya menulis itu memang membuat kita itu berani dan kuat, Kak. Jadi kenapa berani? Karena kita di awal kita menulis, jadi menulis ini kan menulis yang dibaca oleh orang lain. Jadi kita itu memang harus kuat mental. Apakah ada orang yang mengomentari, ada yang mengkritik, atau ada yang malah menghina gitu. Tapi kita harus kuat. Jadi kita jangan terpengaruh lah dengan kata-kata negatif. Kita harus optimis, tidak boleh baperan gitu Kak Sri. Jadi kita memang harus positive thinking aja. Kalau ada yang saran kita terima dan kita jadikan itu sarana untuk mengubah yang lebih baik gitu. Tapi kalau sarannya atau kritiknya terlalu pedas, ya kita ambil aja yang positifnya, tidak usah baperan. Jadi kita
tetap menulis. Jangan sampai kita terhenti menulis karena komen-komen sumbang yang kita terima. Jadi kita buang-buang saja pemikiran-pemikiran negatif, penilaian-penilaian negatif. Kita tetap terus berkarya, Kak Sri. Sahabat Rumah Baca, dengarkan kata Kak Uki, kita harus tetap berkarya, jangan malu, jangan baper, karena komentar orang itu belum tentu positif, belum tentu menguatkan. Jadi kalau mungkin tulisan kita belum bagus, mungkin kita harus banyak belajar, kita juga harus bisa menerima. Tapi kalau itu kita juga harus belajar. Kalau rasanya menyakitkan, jangan didengar dulu, tapi kita baca dong tulisan kita gitu ya Kak Uki. Ini ada dari Kak Destri Meroza, kalau saya mencari komunitas menulis yang dapat menjadi support system dan menulis. Keren ya Kak, juga bisa begitu. Kak Uki, gini Kak Uki, di ini ada nih Kak Uki, gimana nih kalau anak saya nih ada orang nih, anak saya masih kelas 5, bisa enggak belajar menulis? Ini pertanyaan nih ke Bunda Sri, bisa nggak belajar menulis gitu? Bisa banget. Jadi kalau di Media Guru Indonesia, di Media Guru itu ada pelatihan untuk siswa-siswa, namanya Sasi Sabu itu Kak Sri. Jadi itu dikhususkan untuk para siswa, mulai dari SD, TK, SD, SMP, sampai SMA itu ada wadahnya Kak Sri. Kalau yang setahu saya di Media Guru itu ada Sasi Sabu ya Kak. Satu siswa, satu buku. Itu nama program. Kalau itu di Media Guru, kalau Kak Uki ada nggak ngadain kegiatan seperti itu? Kemarin di kecamatan, di Gugus, di kecamatan saya, kami sudah mulai merencanakan untuk memberikan pemahaman atau ilmu-ilmu menulis pada siswa kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Namun itu masih program, kami masukkan ke dalam program KKG kami, Kak. Jadi perlahan-lahan, mulai dari circle yang kecil, kami mencoba membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif di dunia literasi tentunya, gitu, Kak. Wow, luar biasa ya. Berarti keren nih KSM, Kabupaten Solok Menulis. Beliau juga sudah merangkul anak-anak kelas tinggi ya, 4, 5, 6 untuk menulis. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ada guru-guru yang hadir di sini. Gimana di daerah teman-teman nih, di daerah sahabat, apa sudah ada seperti KSM ini? Keren ya. Supaya kegiatan-kegiatan kita ini lebih bermanfaat, atau energi-energi baru harus dilempar ke anak-anak didik. Kak Uki, ada enggak kendala-kendala dari Kak Uki menulis? Banyak. Halo? Kendalanya, iya Kak, banyak sih kendala-kendala dalam menulis. Contohnya waktu, kita harus membagi atau memanage waktu itu dengan seefektif dan efisien mungkin. Jadi jika kita tidak bisa manage waktu, otomatis kita tidak akan bisa menulis. Jadi paling tidak kita aturlah waktu, kita luangkan waktu paling tidak 30 menit dalam sehari untuk menulis. Yang kedua itu niat. Kita memang harus memiliki niat yang kuat untuk mempertahankan menulis setiap hari itu. Dan yang ketiga, support. Nah, kendalanya support dari lingkungan. Meskipun kita kurang mendapatkan support, tapi kita harus bertekad kalau menulis ini bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk diri kita, untuk
pembaca agar bisa mengambil manfaat dari tulisan kita. Gitu, Kak. Halo, Kak Uki? Ya, Kak. Iya. Oke. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, bagaimana kita menjadi lebih bermanfaat, otomatis dengan berbagi, otomatis dengan berkolaborasi. Kak Uki luar biasa sekali, saya juga lihat di media sosialnya sudah berbagi nih untuk teman-teman di Kabupaten Solo. Alhamdulillah ya, jadi Fasda langsung bermanfaat untuk sahabat-sahabat di Kabupaten Kak Uki sendiri. Kak Uki ada nggak masuk komunitas-komunitas agar Kak Uki lebih keren nih dalam menulis? Uh, apa sih yang kakak rasakan dari keberadaan kakak hari ini daripada sebelumnya? Apalagi sudah jadi Fasda. Atau merasa gimana sih supaya teman-teman lain termotivasi? Kita tidak merasa itu ya, tidak merasa tinggi hati atau gimana, tapi biar teman-teman termotivasi. Apa sih yang kakak Uki rasakan dari sebelum menulis sampai setelah menulis? Pertama terkenal, paling tidak kita bisa kenalan nih. Dulunya kami nggak kenal nih sahabat rumah baca. Dengan kegiatan menulis, Kak Uki udah dikenal nih, apalagi di kabupatennya, apalagi sampai ke Mas Eko, sampai ke udah banyak nih ini editornya No Baper, orang kenal. Apa sih tahap yang Kak Uki rasakan? Ini adalah membuat kita senang ya Kak di dunia ini, di dunia kepenulisan ini. Sekarang apa sih yang dari tahap sebelumnya dan sekarang, apa yang Kak Uki rasakan? Bahkan kalau populernya gitu Kak ya, saya lebih dikenal sama teman-teman yang beda daerah gitu, yang Indonesia, karena ya mungkin di program menulis bareng Pemret itu kan pesertanya se-Indonesia gitu Kak. Jadi banyak sahabat-sahabat se-Indonesia yang bisa saya kenal dengan mereka, mereka pun kenal dengan saya. Terus ya kadang saya di jalan atau di mana saya kurang kenal gitu, kurang tahu, tapi mereka kenal, jadi saya agak merasa bersalah gitu. Hai Uki, iya. Terus untuk menanyakan namanya aja saya nggak enak gitu Kak. Jadi saya siasati aja agar mereka tidak tersinggung, mereka tetap senang gitu. Jadi memang banyak banget lah manfaat ketika saya terjun ke dunia penulisan ini. Sebenarnya itu bonus sih, bukan tujuan utama, tapi itu cuma manfaat yang saya dapatkan. Namun yang lebih penting dalam penulisan ini, saya memang lebih tahu bahasa gitu. Saya lebih tahu tata bahasa. Dan saya lihat Kak, pada kemarin kan di kabupaten ada ujian mid semester Kak. Jadi sebelumnya ujian saya kan udah beberapa tahun terakhir ini kan ngajar di kelas 6. Jadi sebelum saya menulis terjun ke dunia penulisan, yang nilai bahasa anak saya itu kurang gitu Kak. Tapi saat saya terjun, saya tahulah, saya mulai mencintai bahasa Indonesia gitu, khususnya gitu Kak. Saya lihat nilai-nilai anak saya malah yang di mata pelajaran bahasa Indonesia sekarang yang paling menonjol gitu. Keren ya, berarti sangat banyak manfaatnya kita menulis ini. Tidak hanya untuk diri sendiri seperti kita bisa dikenal oleh orang lain, tetapi juga bermanfaat pada siswa kita. Itu yang nampak sama Kak Uki, biasanya nilai bahasa Indonesianya biasa-biasa saja. Dengan belajar di kepenulisan ini, nilai kepenulisannya juga lebih oke. Sahabat rumah baca di mana saja berada, begitu ya sahabat. Kalau kita menulis itu dari hati, kalau kita betul kata Kak Uki tadi, kita itu menulis itu apalagi bagi guru ya, tema kita guru ya,
ada poin dan ada koinnya. Poinnya ya seperti saya juga merasakan naik pangkat. Alhamdulillah sekarang mau 4B, kata Pak Pengawas mungkin nilainya udah berlebih gitu ya. Dan mau nyusun nih tahun 2023 akhir mau masukkan gitu ya. Itu dari apa? Saya banyaknya itu misalkan dari buku. Ada buku misalkan ya buku pribadi, buku tunggal saya masukkan untuk pengembangan. Ada juga koinnya. Kalau bukunya misalkan kita buat buku Banajar, kan banyak yang beli, siswa beli, teman-teman beli, itu beli. Jadi juga menghasilkan. Jadi kita nulis dari hati saja. Kadang kita menulis, walaupun kita hanya barter buku dengan teman, kita yang membayar semuanya, kita bagi-bagikan untuk teman-teman, ya. Perasaannya senang loh. Mungkin kita tidak menghasilkan, itu yang saya rasakan. Nanti Kak Uki gimana Kak Uki? Dengan kegiatan menulis-menulis, mungkin tidak pun menghasilkan tidak apa-apa, tapi kita senang. Ada nggak Kak Uki merasakan seperti itu? Iya, sangat merasakan. Jadi tulisan kita aja yang kita buat gitu di komen orang itu udah membuat kita itu sangat bahagia. Mereka penasaran atau apa gitu, ya kan Kak? Iya. Jadi sama ya Kak Uki. Jadi apapun yang membuat kita lebih bermanfaat, lebih bisa memberikan motivasi kepada orang lain itu bisa kita berbagi dan berkolaborasi dengan yang lain gitu ya Kak. Kak Uki, sekarang sebelum penutupan tidak terasa ya, hari sudah jam 17 lewat. Karena senang sekali dengan Kak Uki ya. Banyak ilmunya, insya Allah memotivasi para guru atau teman-teman yang berada di sini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Semoga Bincang Sore di Rumah Baca Anak Nagari di waktu Lebaran ini, di waktu bulan puasa ini, menginspirasi untuk teman-teman. Nanti Kak Uki nih kami undang lagi di kegiatan bincang setiap hari Kamis. Kami ada bincang ganti-gantian nih narasumber menginspirasi. Semoga Kak Uki bisa lagi, karena kegiatan ini bukan untuk kita hanya untuk bersenang-senang lah, istilah bukan. Tapi kegiatan ini ada untuk memotivasi kita bagaimana kita bisa berkarya seperti seorang penulisnya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Uki. Sebelum Kak Uki nutup, pesannya untuk kami para pendengar sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Jangan takut menulis, karena menulis itu sebuah hal yang mengasihkan, yang mana jika kita menulis yang baik-baik, kita juga dapat amal jariah. Jadi tulislah yang baik-baik, karena sejatinya tulisan itu adalah jati diri dari seorang penulis. Terima kasih. Jangan menyerah ya teman-teman, jangan lupa menulis, karena itu adalah jati diri kita. Salam literasi. Oke. Kak Uki, kita itu dulu Kak Uki. Kurang jelas ya Kak Uki, ntar. Sekali lagi Kak Uki. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kegiatan kami hari ini alhamdulillah berjalan lancar sama Kak Uki, semoga bermanfaat. Kak Uki, semoga ini jadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.